ketika sudah lulus loh, katanya 2 juz, kok baru 1 juz gitu. Ya itu kan salah anak ibu gitu. Itu Yang kalau lainnya hafal kok gitu kan. kalau saya jadi wali muridnya, loh katanya bisa 2 juz. Itu boleh nggak sih kalau kita cari guru, salah satu kriterianya benar-benar menarik gitu ya? Ya, sebetulnya penampilan menarik itu tergantung kita bagaimana mengelola diri kita. Oh, Ya. bukan yang Harus ganteng seperti opa-opa Korea. Oh enggak ya, bukan itu seperti maksudnya ya. itu, bukan itu. Selamat kembali sahabat pendidik semua di Big Bang Education ya, dimana kita di sini akan membahas tentang seputar dunia pendidikan dan dibahas dengan cara yang ringan. Semoga bisa membantu sahabat pendidik semua untuk bisa meningkatkan insight di dunia pendidikan tentunya. Nah, pada sesi kali ini kita kedatangan lagi nih tamu yang luar biasa nih ya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Coach Diwan. Wah, halo Coach Diwan, gimana kabarnya Coach Diwan? Kabar baik Coach Indra. Gimana kabarnya juga Coach Indra? Alhamdulillah baik. Coach Diwan ini tadi dari rumah berarti ya? Yap. Oke, sehat ya Coach Diwan ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coach Diwan ini luar biasa ya, aktivitasnya cukup padat ya. Oke, Coach Diwan, kita ingin berdiskusi ya untuk hari ini gitu ya. Hari-hari ini itu kita kan sudah sering ya mungkin mendengar gitu ya Coach Diwan ya. Di dunia pendidikan itu kalau sekolah itu ingin dibilang sekolah yang baik, sekolah itu kan sebenarnya layanan jasa pendidikan kan ya, berarti kalau dia ingin dikatakan sekolah yang baik maka harus punya standar kualitas lulusan yang baik atau quality assurance yang baik gitu ya Coach Diwan ya. Nah tapi Coach Diwan kadang ditemukan gitu ya beberapa sekolah gitu ya sudah menentukan quality assurance-nya, sudah menentukan standar kelulusannya. Cuman masih belum menjadi primadona nih Coach Diwan. Di hati para orang tua, para murid gitu ya. Gimana Coach Diwan? Apa sebenarnya yang kurang Coach Diwan? Ya, makasih Coach Indra. Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sekolah-sekolah ya. Iya, ini saya langsung aja nih ya. Ini kita sudah seperti ini. Tapi kok wali murid kita tetap aja ya. Iya, betul. Nggak puas gitu kan. Kenapa ya gitu ya? Nah, yang perlu difahami Coach Indra. Jadi kalau kita berbicara tentang wali murid, tentang murid kita, itu sebetulnya kita di sisi lain juga harus memahami mereka. Kan, mereka. Karena mereka kan juga punya keinginan. Keinginan. Selain itu juga punya kebutuhan. Nah, selama ini kita kadang itu hanya memberikan tentang apa yang mereka butuhkan gitu kan. Kebutuhannya. Kebutuhan, tapi kita lupa apa yang mereka inginkan. Nah, mereka inginkan. Nah, mungkin dari situ yang membuat kadang orang tua itu enggan gitu kan. Ya ini kan memang kebutuhan saya. Gitu. Iya. Nah, terus keinginan saya yang lain gimana dong gitu kan. Jadi ketika kita tidak bisa membaca apa yang diinginkan orang tua ya sehingga kita juga nggak bisa memenuhi ekspektasinya mereka gitu, nggak ada wow-nya di mata orang tua siswa. Jadi seperti itu Coach Indra. Berarti kuncinya di dua ya Coach Diwan ya, kebutuhan dan keinginan. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh nih ya Coach Diwan. Mungkin bisa satu-satu dulu mungkin Coach Diwan. Kalau kebutuhan itu apa kira-kira? Ya, contoh gini, kita penyelenggara pendidikan. Nah, orang tua mau nggak mau pasti butuh pendidikan untuk anaknya. Pasti butuh ya. Mereka nggak mungkin ya. Ya, pasti butuh. Nah, dan karena kebutuhan itu banyak sekolah-sekolah yang berdiri, negeri maupun swasta. Nah, untuk itu kan memenuhi kebutuhan itu. Apalagi negara mewajib belajar, gitu kan? Mulai wajar 6 tahun, 9 tahun, nah ini nanti kan sampai ke 12 tahun. Nah, itu hanya memenuhi kebutuhan saja, kebutuhan akan pendidikan anaknya. Nah, tapi kan ketika kita jadi orang tua nggak berhenti di situ kan. Apalagi kalau siswanya punya keinginan-keinginan yang harus
dipenuhi juga gitu kan. Oke. Nah, contoh gini, pendidikan sudah ada penyelenggara pendidikan. Keinginan mereka kan banyak. Contoh penyelenggara pendidikan, tapi yang fasilitasnya tapi gurunya yang tapi yang lain itu yang kadang kita tidak menggali itu. Nah, sehingga yang kita berikan ya hanya sekedar standar aja. Nah, padahal kalau kita punya konsep sekolah itu harus bermutu itu sesuai standar dan memiliki nilai lebih. Nilai lebihnya itu kita bisa menggali keinginan dari wali murid maupun dari siswa sendiri. Seperti itu, Coach Indra. Menarik ya tadi ya. Berarti kalau saya butuh sekolah, itu masih kebutuhan. Kalau kalimatnya dilanjutkan itu berarti masuk ke keinginan gitu ya. Saya pengen sekolah yang gurunya internasional misalkan gitu kan ya. Yang gurunya dari Amerika, dari Australia gitu. Berarti masuk ke keinginannya gitu ya. Dan itu di beberapa sekolah masih belum menjadi fokus gitu ya keseluruhannya, betul ya? Bukannya menjadi fokus, tapi belum tergali dengan baik, lebih tepatnya. Jadi kita ini pendidikan kita, penyelenggara pendidikan kita modifikasi seperti ini, kita beri layanan seperti ini. Tapi layanan dan apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan wali murid, tidak sesuai dengan keinginan siswa, sehingga ini bukan dianggap sebagai ini memenuhi kebutuhan dan keinginan saya. Jadi seperti itu, sehingga tidak muncul ini gua banget nih. Itu gimana caranya mencari tahu keinginan si orang tua tadi, Coach Diwan? Ada banyak ya ketika kita ingin menggali keinginan orang tua, banyak sekali metodenya. Bisa dengan bertanya langsung dengan wali murid, dengan siswanya, apa sih keinginannya, apa sih yang diinginkan setelah dari sini, apa sih yang diinginkan. Jadi kita menggali ekspektasi yang ada dalam wali murid maupun siswa kita. Nah, ada juga yang menggunakan instrumen. Kalau di kita itu biasanya kan setiap tahun pasti kita ambil tuh survei-survei seperti itu. Langsung maupun nggak langsung, bisa pakai angket, bahkan ada yang pakai orang pihak ketiga untuk mengetahui seberapa kita memberikan layanan kepada wali murid. Itu Coach Indra, tadi ada beberapa pilihan ya yang memungkinkan kita lakukan untuk mengetahui apa sih ekspektasi wali murid kita, biar bisa kita memberikan nilai lebih kepada murid kita. Berarti kalau begitu sifatnya ini dinamis ya Coach Diwan, berubah-ubah ya. Betul ya. Sifatnya dinamis. Seumpama itu sudah kita bisa menemukan titik temunya, itu bisa kita sampaikan ke khalayak ramai. Karena contoh gini, kita punya satuan pendidikan di sebuah kabupaten kota. Kita menemukan data yang unik di sebuah kabupaten kota itu dan kita buatkan program. Nah, mau nggak mau yang mereka tidak hanya mencari kebutuhannya aja, tapi keinginannya itu ada di kita, ya pasti dia larinya ke kita. Dan ketika masuk ke kita, wali murid akan mendapatkan layanan-layanan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menarik sekali nih. Membahas tentang kebutuhan dan keinginan tadi Coach Diwan ya. Kalau kita bilang sekolah nih kan Coach Diwan ya, kita bisa bilang sekolah ini adalah produknya sekolah ini adalah layanan jasa pendidikan, betul ya Coach Diwan ya. Nah, di mana layanan di sini itu menjadi hal utama gitu Coach Diwan ya, yang harus diutamakan tentunya, karena kan layanan jasa pendidikan, kata layanan itu di kata pertama berarti kan paling penting gitu kan ya. Pernah nggak sih Coach Diwan, kan Coach Diwan sudah mengunjungi beberapa sekolah kan ya, dari ujung timur ke ujung barat kayaknya sudah menjajakkan kaki kemana-mana nih. Pernah nggak sih Coach Diwan, atau gini deh pertanyaannya, saya rubah ya mungkin ya, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Coach Diwan, baik itu negatif ataupun positif ya tentunya, yang paling berkesan bagi Coach Diwan yang kayaknya nggak bakal lupa gitu deh ya. Selama berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini Coach Diwan. Jadi gini Coach Indra,
kita itu akan merasa wow, merasa tidak terlupakan, tidak merasa wah ini saya sangat dihargai dan lain sebagainya. Itu ketika kita betul-betul dihargai di situ, gitu kan. Diperhatikan di situ. Yang pihak sekolah itu bisa menyentuh dari sisi emosional kita. Nah, itu pasti akan tidak terlupakan. Nah, kenapa ini tidak terlupakan ya? Karena menyangkut rasa kita. Nah, kalau kita sudah sudah disentuh perasaannya, itu pasti nggak akan terlupakan. Gitu kan. Contoh, ketika kita datang, kita disambut dengan ramah, dengan senyuman, welcome seperti keluarga sendiri, itu kan kita merasa oh iya ya, nyaman juga di situ ya. Beda halnya dengan gini, fasilitasnya oke, top marko top, jos marko jos ya, gitu. Kotos gitu kan. Tapi ketika kita datang gitu nggak ada yang nyambut. Kita datang, kita merasa tidak dihargai dan seterusnya, itu akan berbeda. Perasaan kita terhadap sekolah itu akan kesan pertama itu akan negatif. Kita nggak dihargai, kita nggak diorangkan dan lain sebagainya. Dan itu semuanya juga dirasakan sama wali murid loh, Coach Indra. Iya. Jangankan sekolah yang itu aja pun juga itu kan menyambut yang datang, gitu kan. Apalagi sekolah yang dari sisi esensi tidak hanya sekedar knowledge, tapi dari sisi akhlak, dari sisi attitude itu juga diperhatikan. Gitu, Coach Indra. Nah, jadi ketika kita ke sekolah, kok sekolah itu memberikan kesan yang menyentuh perasaan kita, itu yang menurut saya itu yang tidak terlupakan bagi saya. Emosional berarti ya. Emosional. Nah, itu salah satu juga tadi kalau saya sambungkan sama layanan yang di depan, itu ketika layanan itu ada dua, Coach Indra. Layanan yang sifatnya emosional sama layanan yang sifatnya praktis. Apalagi ya. Jadi kalau emosional itu contoh tadi diperhatikan, yang kedua dihargai. Nah, itu yang emosional ya. Emosional. Tapi yang praktis itu kan sarana prasarananya kalau kita mau ke contoh ke kepala sekolah gitu, aksesnya kita ketahui, siapa yang dihubungi, itu praktis. Tapi kita merasa dihargai, kita merasa dihormati, itu yang sifatnya emosional. Nah, kalau anak-anak emosionalnya ketika di kelas itu ketika gurunya itu sangat dekat sama anak didik kita. Itu nggak akan terlupakan. Coba kita punya anak, tanya aja, guru mana yang melekat di benak anak kita? Saya meyakini jawabannya adalah yang sifatnya emosional. Jarang yang bilang saya dekat sama ibu guru itu karena dia pinter. Itu hampir jarang. Tapi seumpama pinter pasti ada sisi emosional yang ditumbuhkan. Iya, betul. Sayang sama saya sering didengarkan, saya sering dimotivasi. Itu kan rasa cinta seorang guru kepada anak. Itu masalah kebutuhan yang sifatnya emosional, layanan yang sifatnya emosional. Iya, menarik nih Coach Dion tadi emosional. Saya juga baru ketemu orang gitu ya. Dia mau jadi guru gitu ya. Terus saya tanya kenapa mau jadi guru gitu kan ya. Karena dia merasa punya hutang budi, hutang jasa gitu ya kepada gurunya gitu ya. Saking dia dekatnya dengan gurunya, ya tadi betul ya, dimotivasi, disayangi gitu ya, diperhatikan, yang mana itu tidak dia dapatkan mungkin, mohon maaf ya, di keluarganya mungkin gitu kan ya. Sehingga ini sangat berkesan ternyata bagi siswa itu ya, emosional, sampai dia sudah kuliah sampai udah lulus mau jadi guru itu masih terngiang-ngiang terus gitu ya. Luar biasa sekali. Saya beberapa waktu yang lalu sempat survei ke mahasiswa. Survei ke mahasiswa. Ini menarik. Sebetulnya bukan survei, hanya bertanya ke kelas. Ada nggak guru favorit di SD? Bilangnya ada nggak guru favorit di SMP? Ada nggak guru favorit di SMA? Dari guru favorit itu pilih ada satu guru yang paling difavoritkan. Nah, itu saya tanya, kenapa memfavoritkan itu? Gitu kan. Itu hampir semuanya itu menyampaikan masalah emosional.
Saya diperhatikan Pak sama Bapak ini, saya diperhatikan sama Ibu ini, saya dimotivasi, itu sangat dekat, saya didengarkan ketika ngobrol dan seterusnya. Itu kan luar biasa Coach Indra ya. Itu kan semuanya masalah emosional. Betul sekali, itu emosional banget itu ya. Ya, betul. Terusnya yang kena di hati itu jadi lebih ini ya, lebih berkesan, lebih tahan lama, long term gitu ya kayaknya ya. Nah tapi kayaknya saya juga pernah nih Coach Diwan ya, katakanlah ke minimarket gitu ya. Terus kan ketika kita masuk minimarket biasanya yang diucapkan selamat datang kakak, selamat berbelanja dan lain sebagainya lah. 1-2 kali masih biasa aja, tapi lama-lama saya melihat kayak kok mereka seperhatian ini ya, ketika se-aware itu gitu ya. Di sekolah itu bisa nggak Coach Diwan kalau begitu? Jadi gini Coach Indra, ini juga jadi catatan ya berkaitan sama sapaan. Iya. Sapaan itu kalau diulang-ulang kadang kita menjadi kesannya itu hanya transaksional, mohon maaf. Oh, hanya biasa ya jadinya ya. Contoh saya sama Coach Indra satu kantor yang sama, gitu kan. Setiap kali datang saya pasti nyapa Coach Indra. Iya. Halo Coach, halo Coach, halo Coach. Tapi ketika itu jadi kebiasaan, kemudian saya nyapanya itu hanya sekedar transaksional bahwa itu biar saya diperhatikan sama Coach Indra, itu nanti lama-lama itu juga nggak akan ada ikatan emosionalnya. Jadi nggak engage gitu ya? Nggak engage. Jadi hanya sekedar transaksional aja gitu. Selamat datang nak, gitu kan, selamat ya. Tapi nggak ada rasa dari hati ke hatinya nggak ada. Oke. Kalau di anak, bahkan kalau anak TK itu untuk menambah ikatan emosionalnya, kita kan harus mensejajarkan sama anak. Paling enggak seumpama enggak sama-sama dulu itu saya menyampaikan ini ditelan mentah-mentah sama guru itu sampai jongkok itu. Nah, sebetulnya enggak juga. Sebetulnya kita berusaha untuk menyamakan itu, anak sudah merasa oh ya kita emosionalnya sama, untuk menanamkan emosional itu. Jadi kalau kita menyapa gitu kan, sebisa mungkin sapaan kita ya memang sapaan yang tulus gitu. Tidak hanya sekedar itu kewajiban. Mohon maaf kalau di minimarket contoh ya, itu kadang kan hanya tuntutan perusahaan. Tapi ada juga sebetulnya pegawai minimarket yang itu memang betul-betul tulus gitu kan. Iya. Tulus. Itu beda gitu kan. Iya. Rasanya nampaknya di kita juga beda ya, gitu. Beda. Nah, ini kalau kita berbicara tentang komunikasi ini katanya itu ada vibrasi-vibrasi yang sama gitu kan. Nah, iya betul. Mungkin nanti bisa dibahas di lain waktu sama ahlinya ya. Ini vibrasinya seperti apa sih gitu. Itu ketika kita di minimarket. Bagaimana ketika kita menjadi seorang guru contohnya ya. Ketika ada siswa datang, kita sambut dengan sapaan yang menurut anak itu bisa menyamakan vibrasi kita. Kita bisa mengirimkan vibrasi kepada anak itu. Nah, itu kan pasti ada rasa oh ya ada saya diperhatikan ya. Saya merasa nyaman gitu. Itu Coach Indra. Jadi berkaitan sama sapaan pun itu perlu ada rasa yang kita kirimkan kepada orang-orang yang kita sapa, tidak hanya sekedar formalitas ya, transaksional. Nah itu kalau kita jual beli ya, saya jual, kamu beli, itu aja selesai. Tapi ini kan pendidikan, nggak bisa. Tidak hanya sebatas itu ya Coach Diwannya. Berarti tadi ya, yang sebelumnya Coach Diwan sampaikan tadi gitu ya, ada kebutuhan emosional, ada kebutuhan praktis. Tapi kebutuhan praktis itu tidak bisa kita sepelekan juga sebenarnya. Betul. Nah, kalau kebutuhan praktis itu kan kebutuhan yang memang kewajiban kita ya, menyediakan itu gitu kan. Nah, kejelasan informasi, kejelasan alur dan lain sebagainya itu kan kebutuhan praktisnya. Tapi kebutuhan emosionalnya ini kan yang membuat kita klik gitu kan. Tapi kalau kebutuhannya emosional aja, kebutuhan praktis nggak dipenuhi ya sama aja. Gitu mentah kan. Ya mentah juga gitu kan. Akhirnya kan ini bagus sambutannya, tapi kok nggak jelas sih prosedurnya gitu. Nah, itu kan juga. Tapi beda halnya ketika prosedur ada lengkap gitu kan. Di sisi lain sambutannya juga bagus. Di sisi humanitasnya
dapat itu kan jadi nilai lebih gitu Coach Indra. Betul. Karena dua-duanya ini pernah kita temukan juga kan. Prosedurnya bagus tapi nggak ada yang ngawal loh, itu ada gitu kan. Dari sisi personalitasnya bagus tapi dari sisi alurnya ini kok kesini terus kesini lagi dan seterusnya. Seperti apa sih? Jadi itu dua-duanya penting Coach Indra. Iya. Ini tadi kan karena kita membahas apa yang perlu kita tambahkan. Nah, ini emosional jangan sampai terlupakan, betul. Karena itu salah satu keinginan yang saya yakini adalah, ya mungkin kita yakin lah sama-sama ya gitu ya. Kalau untuk kebutuhan emosional itu kayaknya jadi kebutuhan semua wali murid lah ya, Coach Diwan ya. Kayaknya nggak ada wali murid yang nggak ingin diperlakukan spesial istimewa gitu kan ya. Ya pasti tentunya pengennya gitu ya. Tapi kalau nggak dapat ya udahlah gitu. Nah, Coach Diwan, kembali ke tadi ya. Sekolah kan memberikan layanan jasa pendidikan, di mana layanan adalah hal yang harus kita perhatikan sebenarnya gitu kan ya, yang harus kita seriusi gitu ya untuk menangani layanan ini. Nah, kira-kira apa aja nih Coach Diwan aspek-aspek yang harus kita penuhi untuk memberikan layanan yang optimal gitu ya? Ada nggak standarisasi atau apalah gitu? Berkaitan sama layanan banyak Coach Indra. Tapi kalau kita berbicara tentang yang sifatnya standarisasi ya, standarisasi itu yang pernah kita pelajari dan pernah kita sampaikan ke sekolah-sekolah itu di dimensi layanan prima. Layanan. Ya, kalau kita berbicara tentang manajemen mutu itu salah satu materinya kita membahas tentang dimensi layanan prima. Nah, di layanan prima ini kita membahas di situ ada 5 aspek, 5 dimensi yang ini harus kita penuhi. Yang tadi Coach Indra sampaikan itu masuk yang kelima Coach Indra, assurance. Itu masuk ke situ ya? Masuk sebetulnya, tapi ini kan nggak satu-satunya, kan? Ada 4 lagi ya? Ada 4 lagi gitu kan. Jadi kita punya standar lulusan yang bagus gitu kan. Iya. Nah, tapi harus ditopang sama yang lain. Ada 4 yang lain gitu. Apa itu? Wah, ini langsung ya. Nah, ini jadi pengen jelaskan semuanya ini. Dibocorin aja deh dikit-dikit Guys. Oke, baik. Biar enggak. Jadi untuk layanan prima itu ada 5 Coach Indra. Ada 5 ya. Ya, itu kalau disingkat teman-teman TERA. Tapi ini sebetulnya bukan satu-satunya ya untuk layanan ya. Tapi yang biasa kita gunakan, yang punya landasannya dan itu sudah sering kita sebarkan ke sekolah itu yang ini, TERA. T. Yang pertama adalah berkaitan sama tangible, yang kasat mata. Nah, yang kasat mata ini ada hubungannya sama 2 hal. Yang pertama itu performa kita SDM di sekolah, kepala sekolah, guru, tidak berhenti di situ. Satpam, semuanya lah yang terlibat di sekolah, TU, keuangan, bahkan OB pun itu dari sisi tampilan juga harus harus performnya bagus gitu kan. Nah, meskipun yang digunakan nggak mahal, yang digunakan nggak mewah, tapi kalau dari sisi performanya bagus itu tetap kok orang bisa menilai ini bagus gitu. Nggak harus mahal, nggak harus mewah gitu kan. Yang penting dari sisi tampilan itu bagus. Nggak harus yang branded lah ya Coach Diwan ya. Secara sederhananya kita perhatikan lah. Perhatikan. Ya namanya guru ya sisirannya yang bagus gitu kan. Sebelum datang ya mandi dulu, cuci muka dulu biar berseri, biar seger gitu kan. Nah, termasuk apa yang kita gunakan. Kalau di konsep smart teaching itu kan segalanya berbicara Coach. Gimana? Ya, jadi kalau rambutnya acak-acak itu dia pasti juga berbicara ini saya sebagai apa gitu kan. Kalau wajah kita murung itu kan sebenarnya kita memberikan informasi kepada orang yang ada di sekitar kita, segalanya berbicara, termasuk pakaian kita, akhlak kita, perilaku kita. Itu yang pertama berkaitan sama yang tangible ya, yang pertama tentang tampilan fisik. Yang kedua itu yang berbicara tentang sekitar, kebersihan gedung, kelayakan gedung, tata kelola gedung dan seterusnya, taman, tanaman dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, sekolah mewah tapi tampilannya nggak bagus itu kan juga jadi bad mood ya, kita lihat itu ini ada sampah di mana-mana, atau punya gedung yang magrong yang tingkat lah ya, tingkat lantai 1, lantai 2 gitu, tapi kok kotor gitu kan, kita juga
risi gitu kan. Nah, itu sebagai layanan kita kepada siswa, kepada wali murid itu juga kita perhatikan berkaitan sama gedung itu. Nah, jadi dua itu Coach Indra berkaitan sama tangible. Iya. Fisik tadi ya. Ya, fisik. Yang pertama fisik dari diri kita, yang kedua adalah lingkungan kita. Itu jadi kalau dilihat dari kasat mata juga harus diperhatikan. Itu juga sebagai wujud layanan kita kepada siswa maupun wali murid. Yang kedua, jangan sebelum kita lanjut ke yang kedua nih Coach Duan. Tadi menarik ya, tampilan fisik tadi kalau menurut saya ya, dan tampilan lingkungan tadi ya Coach Duan ya. Kalau tampilan fisik berarti kan si pengajar itu bagaimana gitu kan tampilannya kan ya. Kalau kita mungkin ke bank misalkan, kenapa di bank itu mungkin bisa seperti itu? Karena mungkin dari awal ketika rekrutmen itu ada salah satu indikatornya adalah biasanya itu berpenampilan menarik gitu kan ya, berpenampilan menarik gitu kan ya. Itu boleh nggak sih kalau kita cari guru salah satu kriterianya berpenampilan menarik gitu ya? Sebetulnya penampilan menarik itu tergantung kita bagaimana mengelola diri kita. Bukan yang harus gantung seperti opa-opa Korea. Enggak ya, bukan itu maksudnya ya. Itu bukan itu. Tapi bagaimana kita menata diri kita sehingga pantas kita berhadapan sama siswa, berhadapan sama wali murid. Itu yang dijadikan garis bawah Coach Indra. Jadi tidak harus kita memaksakan yang enggak biasa pakai skincare gitu kan. Nah, meskipun nggak pakai skincare tapi kita rawat itu juga bagus gitu kan. Yang penting kita rawat gitu aja. Minimal pakai sabun muka lah ya gitu. Sabun muka gitu kan. Ya kalau yang guru-guru bapak-bapak itu ya kalau datang ya pakai minyak rambut gitu kan biar nggak kusam, disisiri dan seterusnya gitu. Ketika mau masuk kelas cuci muka dulu biar kelihatan seger gitu kan. Pakai baju ya bajunya yang bersih gitu kan. Nggak baju yang minggu kemarin kelihatan lipatan-lipatannya agak sudah nggak pas ya. Nggak pas itu masih digunakan. Itu kan juga nggak rapi. Nah, maksudnya tangible ke arah situ. Jadi tidak harus seperti guru itu seperti artis gitu. Harus. Tapi seumpama seperti artis bagus juga ya. Nah, tapi di sini di sisi tangible ini bagaimana kita menampilkan diri kita itu secara perform. Artis saja mau menghadapi penontonnya performnya bagus, bagaimana kita selaku guru ya juga harus lebih bagus dong performnya di hadapannya anak-anak gitu kan. Karena ada juga Coach Indra. Saya di sebuah sekolah gitu kan, sekolahnya itu ketika masuk kelas itu sepatunya dilepas gitu kan. Nah itu ada gurunya itu yang mohon maaf kaos kakinya itu ada jendelanya gitu. Ya itu kan ya perlu diperhatikan gitu ya. Ini bukan berarti gini yang mewah kok harus seperti ini. Ini masalah merawat diri kita aja sebetulnya. Dan kita menampilkan seperti apa diri kita. Sebetulnya nggak harus mewah-mewah gitu kan. Yang penting tertutup. Kalau seperti itu kan biasanya malah nggak dirawat ya. Iya. Jadi seperti itu Coach Indra. Ada jendelanya tadi ya. Iya ada jendelanya. Jadi gimana? Kalau mungkin itu dilihat sebagai ya kekurangan oke lah, tapi kalau itu dilihat dari wali murid kan ya itu bukan sebuah layanan yang pantas kita tunjukkan. Nggak pantas gitu ya istilahnya. Ya seperti itu. Oke. Tapi perlu nggak sih Coach Ridwan kita bikin kayak misalkan SOP atau standarnya guru ini gimana sih tampilannya gitu kan misalkan. Misalkan oke lah ada seragam ya misalkan di sekolah gitu ya ada seragam. Tapi kan seragam ini kan macam-macam ya Coach Ridwan ya. Kadang ada yang nyucinya nggak bersih, kadang ada yang nggak disetrika, kadang ada yang disetrika, kadang ada semacam-macam lah gitu ya. Perlu nggak sih Coach Ridwan distandarin gitu? Jadi berkaitan sama ini tergantung kondisi sekolahnya masing-masing Coach Indra. Tapi kalau ini setup awal kami biasanya memang membuat standar-standar ini gitu kan. Untuk apa? Untuk membiasakan diri kita bahwa kita punya standar tampilan di dalam kelas. Nah, jadi contoh rambut gitu kan. Nah, kalau rambutnya itu kan rambut juga macam-macam ya. Ada yang bisa ditata dan enggak. Tapi kalau itu betul-betul kita kondisikan, itu ya sebetulnya bisa-bisa ditata aja gitu kan. Tergantung kita bagaimana menata. Beda sama sebetulnya itu ya enggak bisa ditata, memang enggak kita tata. Nah, itu kan beda lagi. Enggak repot ya. Repot. Nah, termasuk pakaian kita gitu kan yang seharusnya
sama, sudah ada seragamnya, tapi kita pakai dari jemuran langsung kita pakai, itu kan berbeda ketika performnya itu ketika dari jemuran ya kita setrika dulu, dikasih parfum dan lain sebagainya. Nah, itu kan berbeda itu kan. Apalagi yang kita sekolah kita dari sisi segmennya berbeda gitu kan. Segmen-segmen tertentu itu bahkan menjadi standar wali murid ya. Masa kayak gitu anak saya diajar sama itu, itu kan perlu diperhatikan juga. Tapi Coach Indra, saya juga membarisbawahi di sini, itu guru hendaknya juga tidak berlebihan dalam berpakaian, berhias dan lain sebagainya. Oh, gitu ya sih ya. Ya, karena saya, boleh ya kalau berlebihannya. Gini, Coach Indra, ini kan berkaitan sama guru itu kan digugu dan ditiru ya. Filosofi dulu ya. Nah, itu kan siswa juga akan melihat kita ya. Mohon maaf, saya di daerah-daerah tertentu gitu kan. Itu melihat itu apa ini pakai lipstick itu ini sampai merana gitu. Terus wah itu kan berlebihan. Kalau berlebihan juga nggak bagus sebetulnya. Apa dampaknya Coach Diwan? Ya, kalau ditiru anak-anak ya itu kan dari sisi standarnya kan. Itu yang perlu kita perhatikan, sehingga gini, kalau yang melihat siswa mungkin nggak banyak komen, paling ya ditiru. Tapi kalau yang melihat wali murid dan punya taste berkaitan sama penampilan yang tinggi, itu kan jadi anak saya kok diajar sama guru yang seperti ini gitu kan. Tampilannya seperti ini gitu kan. Apalagi sampai melewati batas yang tidak mencerminkan sosok seorang guru gitu kan. Nah, guru kan pendidik ya. Bukan ini untuk fashion dan lain sebagainya yang sifatnya show gitu kan. Nah, ya kita yang memperhatikan gitu aja gitu. Yang penting pantas jadi seorang guru. Sebagai seorang guru gitu kan. Seorang model pun kan sebetulnya punya standar itu gitu kan. Iya, betul. Karena saya dapat materi ini juga dari seorang model gitu. Gitu ya. Iya. Jadi model itu juga punya standar. Bahkan yang berlebihan pun ada model yang nggak setuju terkait itu. Jadi itu Coach Indra. Iya. Jadi model pun juga dia nggak setiap hari kayak gitu juga gitu kan. Ya, betul. Standar itu kan dia gunakan untuk ketika dia ingin show saja. Betul. Sama guru ini tadi juga seenggaknya kalau untuk ngajar dia harus pas gitu ya dengan sesosok guru itu seperti apa sih gitu kan ya. Tapi kalau terlalu minor kan nanti takutnya malah yang jemput nanti bapak-bapaknya semua gitu. Bahaya kan. Kadang ada daerah-daerah yang kalau nggak seperti itu nggak bagus gitu. Tapi kalau menurut saya itu juga perlu diperhatikan Coach Indra. Karena kita kan mendidik ya. Iya betul. Iya, mendidik. Tidak dalam rangka show tertentu gitu kan. Jadi kita harus menjadi sosok panutan untuk anak didik kita. Menjadi sosok panutan untuk masyarakat yang melihat kita. Iya. Jadi itu Coach Indra. Ya menarik ini ya. Itu T yang pertama tuh keseduhannya. Ya, tangible ya, yang kasat mata. Yang kedua itu empati. Empati ini ada hubungannya sama perasaan, ada hubungannya sama bagaimana sikap kita terhadap siswa, terhadap orang tua. Apalagi ini juga berlaku untuk sikap kita kepada kepala sekolah dan rekan guru sekitarnya. Jadi seperti itu Coach Indra. Jadi bagaimana di empati ini ada juga yang menyampaikan berkaitan sama penerapan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, bagaimana ketika kita berbicara, bagaimana kita menyambut orang tua, bagaimana kita menyambut siswa, itu kan ada cara-caranya. Ada etika yang perlu kita perhatikan di situ. Ya, contoh sama wali murid gitu kan, ada tamu. Ya setidaknya kita juga harus menampilkan wajah yang suka ketika dihadiri sama wali murid gitu kan. Kita menyambutnya gitu kan. Iya. Nah, bagaimana kita tindak
dan berkata-kata itu harus diperhatikan. Oke. Ya tadi ini kita kembali ke kebutuhan emosional tadi. Oh, menarik ya. Nyambungnya ke situ. Jadi ketika contoh gini, kita datang selaku wali murid gitu kan. Nah, ketika kita mau masuk pintu gerbang itu sudah ada yang nyambut dengan sambutan yang apa namanya, yang tulus. Entah itu dari security, entah itu langsung dari guru atau dari kepala sekolah, itu apa sambutan hangat kepada kita, itu kan kita merasa senang juga. Oh, saya dihargai. Oh, saya di sini dianggap penting. Nah, di sini kita dianggap selaku partner untuk mendidik anak kita. Gitu. Itu kan rasanya berbeda. Gitu. Nah, di sini ini yang perlu diperhatikan juga selain komunikasi, itu kan komunikasi ada komunikasi verbal dan non verbal ya, Mas Indra ya. Betul. Nah, kalau yang verbal ya kita harus bagaimana komunikasi yang baik dengan wali murid, dengan anak-anak itu menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata-kata yang tidak nadanya itu juga nggak lebih tinggi daripada yang diajak ngobrol dan seterusnya. Nah, meskipun di sisi lain ada budaya-budaya tertentu ya di setiap daerah gitu kan. Tapi ini perlu kita kontrol juga gitu kan. Berkaitan sama verbal. Kalau yang non verbal itu bagaimana sikap kita, body language kita ketika kita berbicara dengan wali murid, dengan siswa gitu kan. Karena kan ini mencerminkan juga segalanya berbicara tadi. Segalanya berbicara. Ya. Kan nggak etis juga ketika ada wali murid gitu kan. Saya ajak ngobrol gini, oh iya Bapak, ya gimana? Nggak etis kan gitu kan. Nah, iya. Terus diajak ngobrol, nggak memperhatikan, tapi malah lihat sekitarnya. Oh ya gitu Pak ya. Gitu. Nah, itu kan juga nggak bagus juga. Raut muka gitu kan, yang seharusnya wajah gitu kan, yang seharusnya kita bisa tersenyum, ceria gitu. Kita menampilkan wajah yang tidak seharusnya. Nah, wajah garang gitu. Wajah garang itu kan juga nggak pas juga. Gitu kan. Nah, kalau di sini sama orang tuanya aja kayak gini, gimana dengan anak-anaknya? Iya. Nah, jadi seperti itu, berkaitan sama empati. Oke, empati ya. Tadi sudah tangible, kedua empati. Oke. Terus yang berikutnya, yang ketiga itu kita harus punya standar responsif juga. TER ya, responsif. Jadi responsif ini berkaitan sama kecepatan dan ketepatan dalam mengambil sikap. Oke. Ya. Cepat ya. Ya, cepat dan tepat ya. Nah, ini berkaitan sama responsif ini selain layanan yang sifatnya itu sudah keseharian, contoh pembayaran itu kan harus cepat dan tepat juga. Nah, terus kalau ada yang antar jemput itu kan juga cepat dan tepat. Nah, bagaimana kita memberikan nilai itu kan juga cepat dan tepat. Ini waktunya rapotan kok mundur-mundur gitu. Iya. Dan seterusnya itu kan responsif kita. Termasuk selain layanan-layanan keseharian itu juga ketika kita menerima komplain, Coach Indra. Nah, itu juga harus cepat dan tepat kan. Nah, kecepatan dan ketepatan kita mengelola komplain ini sebagai salah satu tolok ukur biasanya. Jadi kalau orang tua komplainnya sekarang gitu kan, dihubungi lagi 1 bulan yang akan datang, itu juga nggak ngeh juga akhirnya gitu kan. Ini kan masalah saya yang dulu gitu. Iya betul. Itu kan kecepatan dan ketepatan. Seumpama sudah cepat tapi nggak tepat kan juga jadi masalah juga. Makanya kita selaku memberikan layanan kepada wali murid ke murid itu punya tepat dan tepat. Iya. Ketika dikomplain gitu ya, cepat sih responnya, cuman ya itu kan salahnya anak ibu gitu. Itu cepat tapi nggak tepat ya. Iya Bu, memang seperti itu kan salahnya anak ibu gitu kan. Ya. Cepat tapi nggak tepat ya. Ya, cepat nggak tepat. Padahal kalau kita lihat esensinya orang komplain itu terkadang itu sebetulnya hanya mereka itu ingin didengarkan aja gitu kan. Esensi awalnya. Iya. Ingin didengarkan bahwa saya mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh sekolah. Itu kan awalnya kan seperti itu. Kepuasannya merasa
sesuatu yang harus diterima tapi nggak diterima. Iya. Nah, itu kan komplainnya di situ. Nah, karena ini merasa seperti itu, kita harus menanggapi secara cepat dan tepat tadi ya. Jangan justru malah menyalahkan yang komplain gitu ya. Itu makanya di komplain, penanganan komplain itu juga ada tahapan-tahapannya, Coach Indra. Oh, wah ini menarik ini, kayaknya bakal panjang ini video kali ini ya. Ini udah berapa menit ini? Udah setengah jam lebih kayaknya. Ya, jadi itu Coach Indra. Ini mungkin bisa dibahas selain waktu ya. Iya. Karena ini agak panjang ini ya. Iya, betul. Kalau mau sebenarnya di kuanta bisa nggak sih Coach Indra kalau mau di gini? Maksudnya kita mau di sekolah mau didesainin gimana sih caranya? Dari mulai tangible, penanganan empati tadi, penanganan komplainnya gimana, itu bisa nggak sih Coach? Bisa Coach Indra. Jadi kita bahkan kita workshop kan ya, kita praktekkan ya praktekkan. Contoh tangible gitu kan, kita kembali ke yang pertama tangible. Ya kita analisa apa yang harus kita standarkan dalam kita berpenampilan. Oke. Kalau dirasa sekolah itu sudah standar di sisi tampilan warna dan kita ya itu yang nggak usah kita standarkan karena sudah standar. Dan yang kedua tolak ukurnya adalah yang mampu kita lakukan saat ini itu kan. Jangan mengada-ngada yang kemudian memberatkan diri kita. Tapi boleh kita usahakan. Oke. Nah, jadi kita workshopkan. Tentang empati, bagaimana kita menyambut wali murid dengan mimik wajah yang senang, yang fresh, bagaimana cara salamannya, bagaimana ketika kita menunjuk sesuatu berkomunikasi kepada wali murid itu kita praktekkan semuanya. Bahkan kalau di responsif itu bagaimana kita membuat alur ketika ada komplain, alur ketika ada sesuatu yang sifatnya emergensi. Nah, itu kita analisa dan kita buat bersama-sama. Karena setiap daerah, setiap sekolah itu pasti punya case yang berbeda-beda. Mas Indra. Dan unik biasanya dengan kearifan lokal daerahnya gitu ya. Tentu yang di Kalimantan mungkin beda dengan yang di Jawa mungkin ya Coach Diwan ya. Seperti itu dengan keunikannya masing-masing. Nah, berarti ini teman-teman yang mau lebih rigidnya, detailnya gitu ya bisa langsung menghubungi kuanta nih. Tapi ini kita spill lah. Kita kan tidak pelit ilmu ya sebenarnya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi di Coach Diwan. Tadi sudah tangible, terus tadi sudah empati, responsif. Yang keempat apa nih? Yang keempat adalah reliability. Ini kehandalan Coach Indra. Oke, kehandalan ya. Ya, kehandalan. Ini banyak unsur kehandalan. Oke. Yang pertama, handal dari sisi SDM-nya. Gimana tuh? Gurunya, tampilan fisiknya oke, gitu kan. Terus kemudian dari sisi empatinya juga oke. Sip ya. Kalau ada apa-apa cepet dan tepat gitu kan. Tapi nggak handal gitu kan juga. Handal ini berarti kompeten mungkin kompeten. Kompeten. Nah, di sini Coach Indra, seumpama kita belum kompeten gitu kan. Nah, itu nanti kita bersama-sama mendesain bagaimana tangga kita menjadi kompeten Coach Indra. Roadmap-nya ya. Roadmap-nya. Contoh gini, saya kan baru 1 tahun, berarti saya nggak boleh ngajar dong di sini. Bukan begitu. Tapi kita sudah punya standar bagaimana seorang guru di sekolah A itu. Nah, standarnya seperti apa, kompetensinya seperti apa, kehandalannya seperti apa. Itu juga diperhatikan. Itu yang pertama dari sisi SDM. Yang kedua dari sisi prestasi kita juga harus handal. Anak didik kita juga harus handal. Termasuk gurunya tadi juga harus berprestasi. Wah, ini menarik ini ya. Kadang jarang terperhatikan gitu. Nah, selama ini yang sering ikut lomba siapa? Anak-anak dong tentunya ya. Gurunya jarang kan yang ikut lomba gitu kan. Itu juga termasuk kehandalan. Sehingga di sini wali murid itu juga akan melihat, gurunya anak saya itu juga handal di sisi ini, juga berprestasi di sisi ini ya gitu kan. Nah, itu kan menambah keyakinan orang tua anaknya dididik oleh guru tersebut. Nah, itu prestasi. Nah, makanya kalau kita lihat juga sekolah-sekolah itu kan pasti mengumpulkan prestasi-prestasi anak didiknya. Dikirim di event-event, di perlombaan-perlombaan. Itu biar apa? Meningkatkan kehandalan kita semuanya gitu. Yang berikutnya itu handal dari sisi sistemnya, Coach Indra. Sistem juga ya. Soft maupun hardware-nya gitu. Itu juga harus handal.
karena ini menunjang layanan-layanan yang lain. Gimana tuh contohnya? Contoh gini, kita punya platform untuk pembayaran. Payment ya. Payment ya. Nah, ini kan juga handal ini. Ini juga bisa mempercepat tadi layanan yang responsif tadi. Ini kan kehandalan sistem di keuangan. Sistem di mana di manajemen gitu kan contoh. Tentang rapot gitu. Ini kalau punya sistem yang handal itu kan juga mempercepat tadi. Mempercepat layanan tadi. Dan akurat kan karena sudah ada sistem-sistemnya, software maupun hardware-nya. Nah, hardware itu termasuk peralatan-peralatan yang ada di lingkungan anak belajar itu juga harus sesuai dengan standarnya. Jadi nggak boleh nggak hanya sekedar ada, tapi ya memang itu sesuai dengan peruntukannya. Oke. Handal ya. Harus handal. Oke, jadi misalkan kayak sistem pembayaran tadi pembayaran SPP. Jangan sampai sistem pembayaran SPP-nya sudah bayar tapi masih ditagih gitu. Nah, itu nggak handal berarti ya. Nggak handal berarti ya. Nggak handal. Dikomplain terus nggak respon lagi. Ya. Itu udah itu udah berapa lipat kesalahan. Kena berapa perkara deh. Nah, itu berkaitan sama reliability. Reliability ya, ini berkaitan sama kehandalan. Oke, sudah TERR. Ya. Nah, ini yang kelima berarti ya? Ya, yang kelima assurance, jaminan kualitas. Yang ini tadi yang di awal Coach Indra sampaikan. Ya, kita juga harus menjamin kepada orang tua, tidak hanya jaminan lulusan, tapi jaminan gurunya seperti apa, jaminan kepala sekolahnya seperti apa, jadi jaminan TU-nya seperti apa. Jadi semuanya itu kita punya garansi, gitu kan? Nah, garansi. Lulusannya anak seperti ini. Nah, nanti anaknya akan diajar oleh spesifikasi gurunya seperti ini, yang ramah, yang tidak menyalahkan, nggak hanya menyalahkan, membimbing dan lain sebagainya, itu sudah kita garansikan. Nah, termasuk perangkat-perangkat yang lainnya, TU, keamanan, terus kemudian cleaning service, tim kebersihan dan lain sebagainya. Itu kan punya kita bisa menjaminkan di masing-masing posisi. Jadi sehingga kita lebih nyaman gitu kan selaku wali murid. Oh ya, ini memang gurunya seperti ini. Di sisi lain tadi handal dengan spesifikasi yang kita jaminkan ke orang tua. Nah, jadi tidak hanya jaminan itu jaminan lulusan, Coach Indra. Nah, kalau di Kuanta kan sudah menjamin ya, trainer yang datang spesifikasinya seperti itu sesuai gitu kan. Ya. Harusnya di sekolah juga gitu mungkin. Ya, betul. Makanya di sini berkaitan sama layanan ini kan harus lima-limanya harus komprehensif ya. Nah, saling terhubung, kemudian satu sama yang lain terhubung gitu kan. Nah, makanya ini juga perlu diperhatikan, Indra. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan awal, selain jaminan kualitas apa? Ini ada beberapa jaminan yang harus dilakukan oleh sekolah. Iya, karena gini kesediaan itu ya, yang sering saya lihat ya akhir-akhir ini mungkin sekilas gitu ya. Itu sekolah-sekolah ini berlomba-lomba nih kesediaan untuk memberikan jaminan lulusan. Sekolah A bikin hafal 3 juz gitu ya. Kita bikin juga nih hafal 3 juz. Sekolah A bikin pintar berbahasa Inggris misalkan. Kita juga bikin nih pintar berbahasa Inggris dan lain sebagainya, jaminan-jaminan yang itu saling kejar-kejaran gitu ya. Tapi jumlah penerimaan siswa barunya gitu ya, apalagi terutama sekolah swasta tentunya ya, di mana itu jadi ya mungkin bisa kita katakan jadi darahnya sekolah gitu kan ya. Itu jauh, maksudnya tidak sebanding gitu ya. Kan artinya ada miss gitu ya. Di mana ini sebenarnya gitu ya. Jangan-jangan bukan dari output yang kita berikan gitu ya, tapi dari proses kita selama bersekolah gitu ya. Selama di sekolah itu prosesnya itu tidak memuaskan, jangan ya seperti itu. Itu bisa jadi Coach Indra. Jadi contoh gini, tadi Coach Indra menyampaikan jaminan kualitasnya, jaminan lulusannya, contoh dalam 6 tahun hafal 2 juz gitu kan. Tapi ketika di dalam proses menghafalnya tidak didampingi oleh SDM yang handal, dan punya bisa dijaminkan
itu ya di dalam ya nggak akan ada proses yang ini nanti bisa menghasilkan ketika lulus itu 2 juz itu. Nah, jadi yang dijaminkan ini nanti bisa jadi nggak akan ketemu. Nah, ketika sudah lulus dulu, katanya 2 juz, kok baru 1 juz gitu. Ya itu kan salah anak ibu gitu. Nah, itu yang lainnya hafal kok gitu kan. Kalau saya jadi wali muridnya, loh katanya bisa 2 juz. Nah, itu kalau contoh 2 juz. Contoh lagi ada yang menjaminkan bisa diterima di jenjang berikutnya di sekolah favorit gitu. Sekolah favorit gitu. Nggak bisa. Ternyata di dalamnya proses pembelajarannya pun bermasalah. Nah, ini gurunya nggak andal gitu. Bermasalah juga. Iya. Jadi itu Coach Indra, kadang kita latah ya. Iya. Latah juga. Oh, sana sekolah Dwiata, ikut-ikut ada sekolah Dwiata. Oh, sana sekolah mutu, ikut mutu. Sana sekolah UKS, ikut UKS dan seterusnya. Iya, suka FOMO gitu ya. FOMO. Tapi di dalamnya nggak pernah diperhatikan juga. Nanti akan timbul masalah-masalah baru gitu, Pak Cindra. Iya, betul. Yang apa namanya? Yang lebih parah lagi kan, yang diunggahkan tadi tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan wali murid. Nah, itu muncul kan masalahnya. Nah, makanya dari layanan itu kita hendaknya selalu berkomunikasi yang intens dengan wali murid. Murid itu intens komunikasinya, sehingga kita mengetahui apa sih permasalahan mereka, apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dibutuhkan gitu. Sehingga dengan itu kita bisa memberikan solusi-solusi yang menjawab atas kebutuhan, keinginan wali murid maupun murid kita. Selain yang standar tadi. Kalau yang standar ini mau nggak mau harus jalan. Iya, itu wajib gitu ya. Wajib. Oke, kesediaan. Ya, terima kasih kesediaannya. Tapi dengar-dengar katanya Kuanta mau ngadain marketing school bootcamp ya kesediaannya. Ya, betul. Nah, ini ada hubungannya ya. Iya. Berkaitan sama bagaimana mendatangkan calon wali murid, mendatangkan calon siswa baru gitu kan. Kita insya Allah tanggal 25, 26, 27 Agustus 2023 kita akan mengadakan marketing school bootcamp. Coach Indra. Yang itu akan membahas tentang bagaimana menyusun strategi agar kita bisa menjaring calon siswa-siswa baru. Oke. Sebelum memberikan layanannya harus ada dulu nih siswanya gitu. Tanggal berapa tadi kesediaan? Tanggal 25, 26, 27 Agustus 2023. Siap. Nah, di Surabaya, Coach Indra. Oh, di Surabaya ya? Wah, ini karena sebelumnya kan di Batam nih. Oh iya, betul. Nah, ini bulan Agustus besok kita di Surabaya. Betul. Nah, ini bagi teman-teman ya yang biasanya nanya di kolom komentar tuh. Kapan nih di Surabaya? Nah, ini nih tanggal 25, 26, 27 ya. 25, 26, 27 Agustus ya. Jangan sampai kelewatan lagi, nanti nanya-nanya lagi gitu. Nanti ada lagi tahun depan ya. Oh, tahun depan baru ada lagi ya? Wah, ada lagi tahun depan. Wah, ini videonya tayang tanggal berapa ini ya? Teman-teman jangan sampai kelewatan ya di marketing school bootcamp karena ini waktunya mepet ya. Jadi bisa langsung daftar aja gitu, mumpung di Surabaya gitu ya. Nanti biar siswanya juga meningkat gitu kan ya. Dan juga nanti bisa setelah siswanya meningkat harus tahu juga gimana caranya memuaskan gitu ya. Memuaskan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah kita gitu ya. Tapi nanti di MSB dibahas juga nggak sih Coach Duan untuk service excellence ini? Berkaitan sama layanan sedikit banyak akan disinggung Coach Indra. Ya, sedikit banyak akan disinggung. Tapi kalau ingin full itu nanti di forumnya yayasan itu disinggung full tentang layanan prima. Tapi kalau di MSB ini berkaitan sama yang tadi yang ada hubungannya sama strategi ketika nanti proses mendatangkan siswa ya. Ya, itu. Contoh gini, layanan prima bisa kita implementasikan di PPDB, penerimaan siswa baru. Nah, itu bagaimana kita menyambut calon wali murid. Nah, ini kan empati kan. Iya. Ketepatan kita menyampaikan sesuatu dengan akurat itu juga ada di layanan prima.
Wah ini menarik ini ya, sekali gini menarik sekali ya, maksudnya harus jadi salah satu fokus juga kita di sekolah gitu ya, betul. Terutama kalau untuk sekolah swasta gitu ya. Karena kemarin baru aja ada yang viral juga gitu kesejuannya di PPDB tahun ini, ada beberapa sekolah yang nggak dapat siswa gitu ya, ada beberapa sekolah yang siswanya cuma 1, 2 gitu kan ya. Terus juga terus mikir gitu ya, kalau kan sekolah swasta siswanya 1 terus gurunya gimana gitu kan. Ya, ikut MSP ya. Wah, langsung di langsung di CTA ini ya. Call to action langsung ini guys. Siap. Terima kasih banyak Coach Diwan. Jadi acaranya sekali lagi teman-teman di tanggal 25, 26, 27 di Surabaya. Oke, bisa langsung, nanti mungkin linknya bisa dicantumin di kolom deskripsi ya. Nanti bisa langsung diklik aja. Oke. Terima kasih banyak Coach Diwan. Kayaknya nanti kita lihat respon dari teman-teman juga ya. Tentang layanan Prima ini perlu kita detailkan lagi. Tadi kan kita masih kulitnya aja nih sebenarnya kan ya. Belum ke detailnya, gimana caranya, gimana contohnya. Wah itu menarik kayaknya untuk kita bahas gitu ya. Betul. Apalagi langsung tatap muka ya. Wah boleh. Karena layanan itu kan bukan hanya pengetahuan ya. Iya betul. Perlu praktek gitu, perlu workshop tadi ya kan ya Coach Diwan ya. Oke, terima kasih banyak Coach Diwan, luar biasa sekali. Kayaknya udah hampir 1 jam kayaknya. Oke, gak kerasa. Mudah-mudahan sehat selalu Coach Diwan, bisa terus berkiprah, bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga gitu ya. Mudah-mudahan semua urusannya juga dilancarkan gitu ya. Amin. Bisa sharing-sharing lagi nih nanti di podcast ini ya. Siap Coach Indra. Kayaknya kita langsung closing nih Coach Diwan ya. Closingnya sekarang ini Coach Diwan. Apa namanya, sama kita bareng-bareng dengan pertemuan ketiga bilang salam pendidikan gitu Coach Diwan. Siap. Nah, dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Salam pendidikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Diwan ya. Sama-sama Coach Indra. Oke.